Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Truk tronton bermuatan semen menabrak mobil dan 3 rumah warga di ruas Jalan Bangli, Singaraja. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Penglipuran Village Festival dimeriahkan dengan berbagai atraksi budaya dan seni. Cuaca buruk yang melanda Kabupaten Tabanan akhir-akhir ini berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Jenis sembako yang naik antara lain beras yang saat ini harganya di kisaran Rp15.000 per kilogram, serta cabai yang harganya naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai besar naik dari Rp35.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kalau sekarang harga beras per kilo yang bagus itu 15.000. Ada yang paling bawah sekitar 14.000. Standar simpat Tabanan. Dari 14.000 ke 15.000. Ini sudah berjalan 2 mingguan, Pak. Karena faktor cuaca dan panen tidak baik katanya dari petani. Mungkin sekilonya 70, antara perkisaran 65 Pak. Lebih kecil nih. Pembelian sih biasa aja, maunya beli 10.000 ya sekarang cuma 5.000, dia mengurangi lah. Para pedagang di pasar tradisional Tabanan belum bisa memperkirakan harga kebutuhan pokok karena cuaca tidak menentu. Mereka berharap harga kembali stabil sehingga keuntungan para pedagang tidak menurun. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Gubernur Bali akhirnya mengabulkan tuntutan warga Temesi Gianyar yang menolak daerahnya menjadi tempat pembuangan sampah dari Denpasar, Badung, dan Tabanan atau sampah Sarbagita. Tentu ini kabar baik bagi warga Temesi. Sebelumnya mereka menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintahan Desa Tulikup dan prajuru desa adat setempat. Lalu perbekal Desa Temesi bersama kepala lingkungannya melanjutkan aspirasi warga ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali pada akhir Juni 2025 lalu. Menurut Sekretaris Desa Temesi, Pande Madesame, Gubernur Wayan Koster sempat kaget karena sebelumnya ia mendapat laporan di area tempat pembuangan akhir atau TPA seluas 60 hektar lebih tersebut masih ada lahan kosong. Kan isu di media itu yang ini yang menjadi dari warga, pertanyaan dari warga itu, kita dari desa kan tidak tahu juga gimana itunya, ada isu terkait dengan itu apa aja benar apa tidak ya. Itulah warga yang ada inisiatif terkait dengan itu karena dilihat dari situasi selama ini kan dari penanganan gini juga masih kurang, terus dari wilayah juga kecil untuk di desa Temesi. Pertemuan dengan gubernur kemarin gimana ya? Pertemuan dengan gubernur yang kemarin pas waktu di DPA, Pak Bekal bilang kalau artinya dari Pak Gub kan tanya terkait dengan lahan kosong, tapi ternyata untuk di sekitar TPA tidak ada lahan kosong. Rencana penanganan sampah akan dikembalikan kepada masing-masing pemerintah daerah kabupaten kota dan menjadi tanggung jawab masing-masing warganya. Sebelumnya warga desa Temesi resah dengan rencana pemerintah menjadikan daerahnya sebagai tempat penampungan sampah dari Denpasar, Badung, dan Tabanan. Sampah tersebut menurut warga akan mencemari daerah mereka. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.
Gubernur Bali akan membentuk tim terpadu untuk menangani sampah di Bali secara keroyokan. Pemerintah Provinsi Bali akan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan desa adat, serta jajaran TNI Polri untuk menuntaskan permasalahan sampah di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menilai penanganan sampah di wilayahnya sampai saat ini belum optimal. Untuk itu, ia berencana akan menguatkan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat. Pembentukan tim terpadu ini disampaikan Gubernur saat memberikan arahan dalam rangka percepatan implementasi surat edaran Gubernur Bali tentang gerakan Bali Bersih Sampah kepada kepala desa dan lurah serta bendesa adat seluruh Bali. Acara berlangsung di Wantilan Pura Kayangan Jagat, Samuan 3, Kecamatan Belabatu Gianyar, akhir pekan lalu. Di tingkat desa, biar Babinsanya ikut, Babin Kamtimasnya supaya ikut. Tadi saya ngobrol di mobil sama Pak Danrem bantu ini. Kita keroyokan aja udah. Kalau cuma gubernur, Danrem nggak mempan. Saya akan ketemu juga dengan Pak Kapolda. Tindak lanjut ini supaya Babin Kamtimasnya di bawah juga gerak. Gitu. Jadi nggak ada saling menyalahkan satu sama lain. Kerja bersama. DPRD-nya juga tim terpadu melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Secara khusus, tim harus mengawasi dengan ketat para pedagang di pasar dan pedagang di wilayah desa. Gubernur Bali juga akan mengevaluasi semua desa dan kelurahan, serta desa adat yang ada di Bali dalam tata kelola sampah. Dia berjanji anggota masyarakat yang berhasil menangani sampah dengan baik akan diberikan dana pendukung antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.